Oke, selamat siang untuk semuanya, semua perawat di Indonesia, untuk semua yang berkecimpung di tenaga kesehatan bersama dengan kami, Nurse Wulan Caring with Love. Ya, hari ini seru banget sebenarnya pembahasan kita. Kita lagi mau bahas tentang yang lagi hot-hotnya gitu ya, trending topik yang tetap sampai dengan mungkin sebulan 2 bulan ke depan akan menjadi topik bagi kita semua, yaitu tentang pandemik COVID-19. Nah, bersama saya masih ada perawat-perawat dari Wulan. Yang di sebelah saya namanya Bang Paung, sebelah sini Mbak Nia, sebelah sana Bang Wahyu ya. Mereka ini adalah perawat-perawat yang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena mereka merawat di rumah pasien COVID. Bisa kebayang nggak sih? Di rumah sakit aja kita tuh bingung loh. Oh, APD-nya harus begini, oh perawatnya harus begini. Tapi mereka berani terjun merawat pasien COVID di rumah. Yuk kita gabung. Nah, kita mau tahu sih kenapa sih, apa sih gitu ya. Oke, sebelumnya kita tanya dulu nih, Bang Paung nih. Bang Paung ini backgroundnya apa, Bang? Saya perawat, saya tamatan D3 keperawatan. Sebelumnya juga saya berpengalaman di rumah sakit. Di salah satu rumah sakit yang ada di Cikarang. Di ruang ICU. Wow, aja ya, perawat ICU di rumah sakit loh. Nah, dari pengalamannya di rumah sakit lalu bisa mau ngerawat di rumah. Sebelah kiri kita siapa? Kania. Oke, Kania, boleh cerita nggak hari-hari terakhir itu sebenarnya apa sih tugasnya apa, kegiatannya apa gitu? Pertama saya terima job ini, ada perasaan ini sih takut, deg-degan juga gitu ya, yang namanya pasien COVID ya, pasti banyak orang yang takut gitu untuk menangani pasiennya. Cuman saya berpikir kita kan perawat ya, pasti naluri kita itu untuk ngerawat pasien itu pasti ada. Gitu. Jadi awal-awalnya saya terima job itu, saya cuma berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Kemudian saya terima jobnya. Awalnya. Tapi emang hari-hari sebagai perawat home care ya? Iya, hari-hari saya perawat home care. Dan baru juga. Ini ngerawat pasien COVID? Baru kali ini. Makanya agak deg-degan juga gitu kan. Yang ini deg-degan, yang di sana deg-degan nggak, Mas? Pastilah. Ini Bang Wahyu ini kita bilangnya caregiver ya. Satu tim sama-sama. Bang Wahyu ini lebih kepada asisten perawat ya. Jadi hal-hal yang medis mungkin diserahkan kepada perawat, yang pada non medis. Bang Wahyu ini backgroundnya apa nih? Kok bisa terjun nih sebagai asisten perawat di tim ini? Ya, karena kepengen tahuan aja sih backgroundnya. Oke, pengen tahu lalu terjun. Terus, ikut training ya, iya, pelatihan dan ya pasien pertama juga ya. Pasien pertama langsung dapat COVID pula ya. Mantap. Iya. Gimana perasaannya? Perasaannya pasti deg-degan, terus mikir berkali-kali, tapi ya udah yakin aja gitu, serahkan sama yang di atas. Nih, yang ini yang deg-degan sendiri, boleh ditanya nggak? Keluarga deg-degan nggak? Ada nggak maksudnya kontra gitu ya? Udahlah, janganlah, gila lu kayaknya terjun banget lu ke sarang virus gitu loh. Kalau keluarga sih enggak, karena keluarga sih ngedukung aja sih, Bu. Oke, ngedukung aja. Nggak ada ketakutan yang apa yang sehingga mempengaruhi kamu ngambil keputusan ini? Untuk saya pribadi sih nggak takut, Bu, karena mati itu kan ada di tangan Tuhan. Jadi ya semuanya kita serahin sama Yang Maha Kuasa aja sih. Gila ya, kalau semua perawat begini emang hebat lah ya, bener lah ya gitu, wajar lah. Kalau emang perawat itu di garda terdepan, tapi mereka punya nyali yang kuat untuk ngerawat pasien-pasien. Nah, tadi udah ketakutan. Terus apa yang membuat berani? Oh oke, gue berani nih ngerawat pasien COVID. Apa tuh, punya dasar apa nih? Dasarnya sih karena saya mindsetnya gitu ya, yang ada di pemikiran saya itu COVID ini nggak berbeda jauh sama flu burung. Kenapa gitu. saya bisa ambil kesimpulan itu? Contohnya flu burung. Walaupun dia nggak menyerang manusia, tapi lambat laun dengan sendirinya menghilang gitu aja. Itu juga dengan COVID. Saya anggapnya begitu, sehingga saya tidak takut untuk terjun langsung ke pasien ataupun menangani pasien yang menderita COVID-19. Ini pribadi. Nah, ini kan berarti maksudnya kekuatan itu yang dari dalam gitu. Benar. Ya. Nah, kalau misalnya Mbak Nia, ada nggak sih syaratnya? Oke, gue terima asal ada syaratnya apa gitu misalnya waktu terima ini.
Kalau syaratnya sih nggak ada ya Kak ya. Saya cuman ini aja naluri aja gitu sebagai perawat gitu. Saya terjun ke sini ya sama aja, saya anggap sama kayak pasien lain gitu. Cuman ini kan lebih ada perlindungan diri kita sendiri gitu dengan memakai APD gitu. Dari maksudnya berarti disediakan APD ya? Disediakan APD, disediakan vitamin, susu, makanan kita juga bergizi terjamin gitu. Jadi itu yang menjadi dasar saya bahwa kalau otomatis gizi kita tercukupi, daya tahan tubuh kita juga bagus gitu. Jadi kita nggak mudah terpapar gitu dengan virus ini. Gitu. Nah dari tim sendiri nih Bang Wahyu, kan ceritanya berenam ya, dibagi 3 shift gitu ya. Apakah dengan pembagian 3 shift itu Bang Wahyu pikir udah cukup atau memang maksudnya kurang nih, atau mungkin rasanya iya sih pas sih gitu loh dengan tim yang sudah dibentuk itu, gimana menurut Bang Wahyu? Kalau awal-awal sih kurang Bu, karena kan pemakaian APD kan dibatasi dengan 4 jam gitu kan. Sementara ini dipaksa sampai 8 jam, kita susah juga untuk membuang APD 8 jam. Sempat pakai Pampers nggak? Enggak dong, ya jangan ini juga. Jadi Karena terbatas, semuanya terbatas sih kalau pakai APD selama gitu. 8 jam gitu. Pengalaman pakai APD, yang mana yang paling ribet? Yang paling ribet tuh masker. Masker N95. Iya benar. Oke, abis itu pakai masker bedah lagi. Iya, pakai. Gitu ya. 8 jam benar-benar pakai itu, nggak lepas? Enggak ada. Serius? Iya. Malah itu kacamatanya kan ada yang kaca. Google. Mau berem pun kadang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gitu. Lah sempat ini dong, keringetan pasti, basah. Pasti keringetan. Basah kuyup. Ya kayak mandi lah. Sauna ya, sauna. Gitu. Kalau awal-awal sih pakai masker itu ya agak sesek gitu, kayak pengap gitu. Terus hidung nih. Hidung. Hidung. Sakit ya? Enggak nyaman banget. Ketekan. Tapi akhirnya kita biasa gitu. Berarti istilahnya orang kan sering tuh nge-share tuh ya, wah dokternya bajunya pada basah, perawatnya. Berarti beneran itu ya? Bener. Padahal di dalam pakai AC. Pakai AC. Pakai Oke. Nah, kan ngelihat tuh, kita selama ini ngelihat nggak kelihatan loh pasien yang di rumah sakit apa sih yang terjadi di COVID itu gitu ya. Nah, sekarang buat teman-teman boleh nggak sih sharing sebenarnya apa sih pasien yang terkena penyakit COVID itu apa sih yang paling mengganggu gitu loh, yang rasanya mereka memang perlu diisolasikan, perlu mungkin ada perawatan khusus, itu apa tuh Bang? Yang paling utama sih yang dialami ya gangguan napas aja sih Bu. Gangguan napas, dan dibalik itu semua yang saya lihat sendiri ataupun yang saya tangani itu berat badan itu menurun. Kasihan dong, nafsu makannya turun. Nah, untuk nafsu makan itu jelas berkurang Bu, nafsu makan, karena sebelumnya juga beliau dipasang ventilator selama 14 hari kurang lebih. Otomatis asupan makan juga kurang. Nah, yang saya lihat sendiri badan si pasien menurun. Udah gitu jaringan otot sih kayaknya lebih tepatnya diserang Bu. Jadi ada gangguan kecil ya? Benar Bu. Contohnya kayak saya ini, dia itu kita sentuh itu langsung ke tulang, kayak nggak ada daging sama sekali. Gitu. Benar, ya. Nah, berarti sama teman-teman itu mencakup aspek semua dong, termasuk latihan. Apa aja yang dikerjakan sih? Coba deh, boleh nggak sharing apa aja sih yang dikerjakan merawat pasien ini? Yang terutama sih kita dianjurkan untuk fisioterapi ya pasiennya. Karena pasiennya benar-benar kan di tempat tidur. Pasca bed rest ya, menggunakan mesin nafas, bantu nafas, oke. Jadi kita fisioterapi, terus pakai sinar juga. Ultraviolet ya. Ultraviolet. Terus kita bantu untuk bisa mobilisasi untuk berdiri, untuk jalan. Gitu. Fisioterapi yang sebenarnya ada dokternya juga. Jadi satu hari itu dokter itu visit 3 orang gitu. Ada beberapa gitu ya, dan istilahnya perawat backup untuk maksudnya mengebantu melatih gitu ya. Melatih pasiennya gitu. Itu kita dibimbing sama dokter fisioterapi juga. Itu juga apa aja tahap yang harus kita lakukan ke pasien tersebut. Nah, Bang Wahyu sendiri apa tuh Bang?
ngapain aja sih sebagai asisten perawat di situ, ngapain aja? Ya, kita pastinya beri makan pasien ya pastinya. Oke. Terus merapikan tempat tidur pastinya supaya lebih bersih, terus disinfektan harus ya, supaya ataupun virusnya itu yang nempel-nempel di besi atau apa gitu bisa hilang gitu kan. Itu sehari berapa kali Bang dikerjain? Disinfektan sehari sekali sih, karena paling enggaknya pagi waktu Bapak berjemur gitu ya. Kita bersihkan ruangan segala macam. Apalagi ya? Itu aja sih yang terus mandikan juga ya, mandikan. Sampai jaga malam ikutan juga ya, jaga malam ya. Yang paling menyenangkan merawat, mungkin kan dalam setiap apa yang kita kerjakan pasti ada pengalaman yang paling menyenangkan dong, yang rasanya bakal diinget nih seumur hidup gitu loh. Yang paling nyenangin sih menurut saya itu ya, karena saya orangnya suka ngobrol, kebetulan beliau yang saya rawat juga senang ngobrol, jadi enak aja gitu. Nyambung aja, dan mungkin kesenangan saya ketika ngerawat beliau itu, semangat beliau itu sangat tinggi untuk sembuh. Gitu ya. Berarti dipengaruhi semangat pasien. Bukannya perawat menyemangati pasien, ternyata pasien nyemangatin para perawat juga ya. Pasiennya semangat, jadi perawatnya juga semangat juga dong. Berarti dua-duanya ya. Saling melengkapi. Nah, pengalaman yang paling gak enak deh, Kania aja deh, Mbak Nia deh, yang paling gak enak deh selama merawat pasien COVID itu. Apakah ketakutannya kah, atau mungkin APD-nya kah, atau mungkin jam kerjanya kah, atau beban kerjanya terlalu ini? Coba apa yang paling nggak enak? Kalau yang paling enak? Paling nggak enak sih pakai APD ya. Pakai APD karena benar-benar nggak nyaman banget. Dan yang pakai Pampers itu saya. Ada yang aku. Astaga, saya kira tadi Wahyu. Ini pakai Pampers ya. Itu awal pertama kali gitu, karena masih masih belum pernah pakai APD, baru kali itu. Dan dalam jangka waktu 8 jam gitu. Jadi agak was-was juga gitu. Jadi untuk safety diri aja udah pakai Pampers. Tapi hari kedua udah enggak. Karena antisipasi ya. Antisipasi. Nah, selama ngerawat gitu, keluarga ada nggak sih yang telepon gimana di sana, ada ketakutan, ada video? Pasti. Coba cerita dong. Ini kan ada berkeluarga nih. Anak ya, karena anak saya yang paling kecil itu 3,5 tahun. Jadi pas saya pergi kerja itu saya pamitan, biasanya dia enjoy aja, oke, nggak apa-apa gitu ya. Pas saya kali ini dia ngambek, nangis, nggak bolehin saya pergi gitu. Akhirnya saya video callan, dia benar-benar nggak mau ngomong. Dan itu dia ada sedih banget ngelihat dia menghindar, pergi, lari kalau video callan. Itu mungkin karena mamanya, kita kan harus semua tim itu ada di rumah keluarga pasien, jadi tidak pulang pergi untuk menghindari penyebarannya tadi. Oke. Akhirnya lama-kelamaan baru dibujuk gitu, baru mau ngobrol gitu. Halo, tapi say hello doang. Halo gitu doang, udah langsung. Tapi itu pun udah menyemangati gitu. Ya. Obatnya anaknya. Ini obatnya pacar gitu. Ya di sana yang pacarnya ya. Wahyu ya baru. Wahyu gimana ya? Tiap hari video. Ayang bebek telepon nanya. Pasti nanya loh semua, sampai keluarganya pacar juga nanya gitu kan, gimana keadaan di sana, gimana ini kerjanya apa segala macam ya, diceritain juga. Pastinya mereka selalu menyemangati lah, adik, mama, pacar dan keluarganya pasti menyemangati kita gitu. Jadi kita tuh udah maju aja gitu, terus serah diri aja sama yang di atas, yakin aja. Kayaknya itu yang terakhir deh. Iya. Karena semuanya udah ya, APD udah, istilahnya dikasih imun udah, vitamin gitu ya. Dicek rapid juga ya, rutin ya? Oh iya, rutin. Berapa seminggu sekali? Seminggu sekali ataupun ya kadang bisa lewat juga gitu. Oke, seminggu sekali cek rutin juga ya, untuk evaluasi apakah kita terpapar apa enggak. Sekarang negatif semua? Negatif semua. Yang positif? Jangan ya. Berarti ada sesuatu yang memang kita percaya ada perlindungan yang kuasa gitu ya. Oke.
satu lagi nih kayaknya buat yang di sebelah kanan saya. Hal yang paling lucu gitu loh. Pasti kalau ada nih satu tim gitu ya. Kita tuh kayak diasramain, lucu-lucuan gitu. Mungkin ada lah yang bakal dikenang, gue satu tim pernah loh sama ini gitu. Apa sih yang dikerjakan untuk mengisi waktu-waktu, misalnya udah selesai dinas nih, udah selesai kerja, itu ngapain aja tuh yang lucu-lucu lah? Setelah selesai kerja sih, karena kebetulan saya lihat rata-rata teman juga mukanya pada pasif banget gitu atau kaku banget gitu kan, lebih cenderung saya sih yang ngajak mereka semuanya bercanda. Oh gitu ya. Oh mesti diakui ya Bang Paung ya. Bikin kita ketawa. Apaan yang paling lucu dari Bang Paung? Apa ya? Tingkahnya kah, jok-joknya yang garing tapi ini menyenangkan Bercandanya gitu? sih. Atau bercanda receh gitu ya? Oh, bercanda ya? Oke. Yang bikin suasana seru. Nah, terus kan nih buat informasi buat semuanya bahwa ini kita ada 6, sebagian udah pulang, masih ada sebagian lagi di sana, nanti kita akan bikin sesi lagi. Nah ini yang udah pulang nih, pasca pulang nih, ada nggak sih istilah statement-statement dari orang yang rasanya diisolasikannya secara bukan fisik, bahkan mungkin ada yang ngejulitin, ada yang nyinyirin, itu nggak? Pasti. Apa tuh? Saya sendiri. Siapa yang ngejulitin? Coba lapor saya. Paling Jadi sih samperin. teman aja. Kalau keluarga sih memang udah oke ya, gitu, udah selesai gitu dari awal. Cuman teman aja. Setelah kita balik dari sana, kita harusnya dapat job yang lain gitu. Tapi mereka seakan-akan mengucilkan kita karena kita udah pernah pegang pasien COVID gitu. Jadi mereka anggap kalau kita masuk ke tim mereka, kita yang akan bawa virus gitu. Padahal kita kan udah dites gitu, rapid test udah beberapa kali gitu, kita negatif gitu. Dan kita sampai sekarang juga masih baik-baik aja gitu. Padahal nggak tahu ya. Abis ini pasti order home care untuk COVID pasti ke sini ya. Nah, kita yang bisa memproklamirkan, gue udah ngerawat COVID loh, kita udah tahu loh gitu ya. Nah, dari Bang Wahyu sendiri menilai manajemen dari istilahnya ini kan dari bawah Wulan ya. Iya. Manajemen Wulan sendiri gimana? Apakah sudah melakukan dengan baik atau kira-kira masih ada yang kurang? Harusnya tuh kita begini loh Bu, harusnya kita gini loh Bu. Mungkin masukan juga untuk provider home care yang lain supaya istilahnya kalau ada tim di sana menangani pasien COVID, mungkin apa sih yang mereka harapkan dari pihak manajemen? Silakan. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Ya mungkin yang kurang terpenuhi sih di waktu ya, karena penyediaan ataupun ibarat seperti vitamin apa segala macam gitu, kok bisa sih kita tuh sama pihak penanggung jawab tuh kok bisa sih satu hubungan gitu, kalau di grup WhatsApp tuh ya satu grup gitu, jadi kita bisa langsung share apa segala macam, jadi kita tuh nggak pala nunggu sana nunggu sini lagi. Nggak pala, nggak pala gitu ya, pala kau ya. Nggak perlu nunggu sana sini lagi, sana sini lagi, langsung aja gitu. Oke ya, jadi online semua ya, online semua online. Nah, kalau dari Bang Paung gimana Bang? Maksudnya pihak manajemen mengatasi perawat-perawat yang kita dinas di COVID ini sudah cukup atau mungkin masih ada yang kurang yang rasanya ini masih ada loh kebutuhan kita belum terpenuhi loh, please deh perhatiin kita juga gitu. Untuk saya pribadi mungkin atau teman-teman yang lain juga Bu, semuanya untuk kebutuhan perawat sih udah cukup. Cuman ada satu sih Bu yang terlalu menurut saya terlalu manis. Bukan ya? Teman-teman lain juga yang sedikit berat itu Bu di laporan. Oke. Karena kita itu ya kasarnya gitu ya Bu ya. Kita harus buat laporan sama PJ, laporan di grup, udah gitu laporan tertulisnya juga ada gitu. Oke, laporan ya. Padahal kalau sebelum pulang tuh perawat tuh prinsipnya kerjakan apa yang kamu tulis, tulis apa yang kamu kerjakan ya. Itu prinsip ya ternyata. Tapi mungkin karena beban kerjanya cukup berat, meskipun sudah di backup sama teman-teman yang caregiver, ternyata beban kerjanya cukup panjang, dengan yang 8 jam masih nggak keburu bikin laporan ya. Nah tapi sepertinya itu wajib ya kalau itu ya. Cuman memang biasanya bikin laporan 1, ini laporannya 3 ya, laporannya 3 gitu ya, padahal tinggal copy paste juga bilangnya, tapi ada tetap juga yang harus tetap ditulis ya. Nah kira-kira nih kalau ada pasien COVID lagi berani nggak?
Berani dong. Gue berani gila ya. Jiwa perawat harus berani. Iya gitu ya. Nggak kuku gitu ya. Udah ada basicnya nih. Oh, udah ada basicnya ya. Oke. Tantangan buat perawat-perawat yang lain, bahwasanya perawat itu kayak apa ya? Semua kasus tuh gue bisa lah ya. Meskipun ini harus diakui SOP-nya belum ada. Ya kalau misalnya kita ngerawat pasien dengan stroke, oh SOP-nya udah ada, oh harus itu begini. Ini kan nggak ada, ngeblank gitu ya. Tapi kita learning by doing, sambil juga kita cari pengalaman sama teman-teman perawat yang lain gitu. Nah, selesai dari sini, kira-kira dapat kenang-kenangan apa nih, pengalaman apa dari merawat ini, apa nilai-nilai yang didapat secara pribadi gitu ya. Nilai-nilai yang didapat sih sangat banyak. Yang pertama itu semangat beliau itu. Ya, Itu yang paling saya ingat. Jadi ketika kita sakit apapun, seberat apapun penyakit kita, ketika kita semangat, yang pastinya bisa sembuh lah. Oke, semangat Dari ya. semangat kita sih. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Nah, dari Kamia, apakah pengalaman nilai apa yang didapat dari merawat pasien COVID ini? Kalau dari saya sih Kak banyak ya. Dari pasien itu sendiri bisa kita ambil hal positif gitu. Pasien tetap semangat biarpun sakit, beliau tetap kerja gitu. Melalui telepon gitu, Vicon, dan tetap semangat gitu, nggak kelihatan sakit. Nah, terus beliau disiplin. Disiplin banget orangnya. Kita telat 5 menit aja udah manggil. Disiplin minum obat, disiplin juga untuk terapi-terapinya. Iya, terapi-terapinya. Oke. Gitu. Terus tegas. Beliau tegas. Jadi saya banyak mengambil hikmahnya di situ. Oh iya, saya harus begini. Saya contoh dari beliau gitu. Oke. Dari Bang Wahyu, ini yang paling lama sebenarnya dia Bang Wahyu. Ya. Saya sih sama beliau itu kekeluarganya. Kekeluargaan Dia ya. sama orang yang dekat sama dia tuh pokoknya asik banget lagi. Suka bercanda. Bercandanya Bercanda. komunikasi juga baik, saling menghargai. Ternyata yang bikin betah karena sikap pasiennya sendiri ya. Benar. Oke. Karena sikap pasien. Ke pasien aja gitu. Yang penting saling hargai aja profesi kita ataupun yang dirawat ataupun segala macam gitu kan. Jadi apa yang segala macam tuh aman dan terkendali enak juga gitu. Dan beliau juga Kak, saya tambahin ya, beliau nggak menganggap kita sebagai orang lain gitu, menganggap kita sebagai keluarga. Jadi itu yang bikin kita nyaman gitu, betah merawat beliau gitu. Dia bukan karena pejabat ya. Bukan karena pejabat ya. Jadi teman-teman kita ini ngerawat salah seorang menteri yang istilahnya juga memang mempercayakan itu kepada Wulan untuk satu tim kita untuk merawat beliau gitu ya. Ternyata banyak hal-hal positif yang didapat dari teman-teman gitu ya. Malah sebagai panutan. Terima kasih Bapak ya. Gitu. Oke, semoga istilahnya apa yang teman-teman dapat nih sudah dibagikan, semoga bermanfaat buat perawat-perawat yang lain. Boleh dong ngomong ya. COVID siapa takut gitu ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. COVID siapa takut gitu ya. Oke. Kita nggak ada yang takut ya. Bukannya pasukan berani mati, pasukan berani hidup. Ya, kalau berani mati tinggal mati ya. Tapi kita pasukan berani hidup gitu ya. Oke, thank you teman-teman, thank you semuanya udah memberikan sharingnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap di YouTube channel kita Nurse Wulan Caring with Love.